Sebenarnya Natal itu pengen banget cepet-cepet dilamar, Mas. Nyokap gue malah nyuruh kita putus, Mas. Sebenarnya tuh Natal itu janda, Mas, anak satu. Makanya orang tua saya tuh nggak setuju, Mas. Gue dijodohin. Lo dijodohin? Sama orang tua gue. Sayang banget, Mas. Al ini yang nyelamatin aku selama aku terpuruk dulu. Lo tahu Al dijodohin sama ibunya? Tahu, karena cewek itu datengin aku, Mas. Kayak ngasih aku uang kayak gitu untuk ninggalin Al. Kayaknya hubungan ini tuh kayak ngerasa sia-sia aja. Gue tuh capek, tau gak, kayak begini, capek gue. Gue kira tuh gue ketemu sama dia tuh jadi bener. Ternyata bikin kacau makin parah. Dan ini sakit banget. Oke, kita mulai lagi hipnotis. Mau dihipnotis? Ini suami istri apa nih? Suami istri. Dari mana? Bekasi. Bekasi. Coba dulu. Pernah lihat acara saya tapi? Nggak berminat? Oke. Ya udah, lain kali kalau minat kabarin ya. Siap lagi. Mau dihipnotis? Sendiri, nggak ada pasangan ya? Oke, siap Ibu. Nah, ini ada lagi nih. Ini apa? Pasangan, pacaran? Hah? Oh, melipir. Saya pergi, orang biasa ada saya minta foto. Ini pada minggir kemana? Hah? Ini guys, kita masih di Mall Cipinang Indah. Ya, lobi masuk langsung ada toko kacamata, ada Jeko, Starbucks, Sate Senayan, semua tuh. Jiban Sushi, apa Solo tuh, dapur Solo. Mau makan? Dia lagi mau makan KFC. Hah? Lagi mau makan gitu, dari makanan KFC. Mau makan KFC? Iya. Nah, sebelum makan KFC, notis dulu. Tahu nggak tuh, Bang? Hah? Hah? Kenapa enggak? Coba dulu. Boleh deh tuh. Ini boleh deh, yang ini enggak katanya. Nah, gimana? Oke, dia bingung. Kenapa lo takut? Takut nggak bangun lagi. Takut nggak bangun lagi. Lo ketiduran berarti lo. Nah, cewek aja berani, cowok kagak berani lo. Bagaimana? Mana lo? Boleh deh. Boleh deh. Malu sama kumis. Boleh, siap. Nama siapa? Namanya Aldi. Aldi ini? Natalia, Aldi dan Natalia. Cari tempat, ayo let's go. Oke, pakai dulu. Oke, ini pacarannya dia? Ya. Berapa tahun pacaran? 3. Hah? Ini 3, ini 4. 4. 4, dikit lagi 4. Baru 3 lebih. Belum Iya, nyampe tapi 4. masih 4. Baru jalan 4. Gak kompak. Yang ini 4 tahun, ini 3 tahun ya kita. Ya, baru jalan 4 ya kan. Ya udah, ini gini. Ini 4 tahun pacaran tuh harusnya orang udah mau nikah ya? Iya, harusnya. Harusnya, nah ini kata harusnya ini menarik nih. Kenapa emang? Harusnya sih, cuman bukan karena trouble apa-apa gitu, cuman kita kayak mau penyesuaian aja gitu. Tapi orang tua udah saling kenal? Ya, Gak ada masalah semuanya? nggak ada masalah. Untuk orang tuanya Al juga welcome ke saya, mamanya terlebih juga welcome banget. Oh, welcome. Cuman 4 tahun pacaran lama-lama karatan loh. Ya, oke. Ada undang-undang nggak? Aku Nggak sih banyak. Hah? Nggak ada. Ini nggak ada nih banyak. Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak ada tuh biasanya yang tukang bohong nih, gue jamin. Oke. Ya udah, ini gue penasaran dulu sama ini nih. Ya ini banyak udah pasti emang udah mau dihipnotis nih. Yang ini nggak ada. Nggak mungkin orang nggak ada undang-undang ya? Selalu cowok yang nggak mau ya? Hah? Selalu cowok yang nggak mau. Selalu cowok ya? Karena cowok tukang bohong. Iya, gue juga nggak mau dihipnotis. Oke, gini aja. Buka tangannya. Oke. Lihat titik yang sini nih, ada titik di sini. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung.
keluarkan dari mulut, lihat titiknya. Tarik napas yang dalam hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Nama kamu siapa tadi? Aldi Renaldi. Siapa? Aldi Renaldi. Aldi, Renaldi. Aldi ya? Aldi, apa yang dirasakan selama kamu pacaran sama Natali ya? Rumit, Pak. Hah? Rumit. Rumit? Oke, rumit. Tadi lo banyak unek-unek dong? Banyak. Banyak banget? Banyak. Oke. Rumit, rumitnya gimana? Rumit bingung sama orang tua, Om. Rumit urusan sama orang tua? Orang tua gua nggak suka banget sama Natali, Mas. Orang tua gua nggak suka banget sama Natali, Mas. Orang tua lo nggak suka sama Natali? Iya, Mas. Loh, tadi Natali bilang katanya orang tuanya welcome sama dia, orang tua lo. Enggak, Mas. Hah? Enggak. Sebenarnya Natali tuh pengen banget cepet-cepet dilamar, Mas. Aha, Natali pengen cepet-cepet dilamar, cuman Cuma orang tua gua menentang itu. Nyokap gua malah nyuruh kita putus, Mas. nyokap nyuruh lo putus sama Natali. Iya. Sebenarnya gua cinta banget, Mas, sama Natali. Tapi gua nggak mau durhaka sama orang tua. Gak mau durhaka sama orang tua? Iya. Karena cuma Natali doang, Mas, yang mau nerima kekurangan gua, Mas. Dari dulu juga sering banget, Mas, penolakan dari keluarga gua. Cuma Natali doang, Mas, yang mau terima gua tatoan seperti ini. Keluarga mantan-mantan gua dulu sebenarnya nggak suka, Mas. Sama lo? Sama gua. Karena gua tatoan, Mas. Cuma Natali yang mau nerima lo? Cuma Natali yang mau terima, Mas. Tadi Natali sempat bilang orang tuanya lo welcome sama dia. Itu mah cuma perasaan Natali doang, Mas. Natali itu sebenarnya suka nutupin kejadian yang sebenarnya, Mas. Oke. Kenapa orang tua lo nggak suka sama Natali? Karena status, Mas. Karena status? Iya. Gue dulu sempet pengen diusir, Mas, dari rumah. Gara-gara gue milih Natali, Mas. Tapi sekarang gue nggak mau durhaka lagi sama orang tua, Mas. Gak mau lagi durhaka sama orang tua? Nggak mau, Mas. Karena karir gue jadi hancur, Mas. Rezeki gue mandek, Mas. Oke. Karena status apa tadi emang? Orang tua lo nggak suka sama status Natali yang bagaimana? Sebenarnya tuh Natali itu janda, Mas, anak satu. Sebenarnya tuh Natali itu janda, Mas, anak satu. Oh, Natali janda anak satu? Iya, Mas. Makanya orang tua saya tuh nggak setuju, Mas. Orang tua nggak setuju? Karena statusnya Natali. Kalau seandainya Natali masih single mah suka, Mas. Pasti? Pasti suka. Nyokap gue juga terpengaruh sama tetangga-tetangga omongannya, Mas. Sama orang-orang tetangga? Iya, Mas. Banyak ngomongin juga, Mas, tetangga-tetangga gue. Bilang gimana katanya? Bilang katanya si Al tuh deket sama janda. Sedangkan dia bujang. Kenapa sama janda? Sedangkan yang lain banyak yang statusnya belum janda gitu, Mas. Lo begini, lo bakal nyerah dong? Lo bakal memilih mendengarkan orang tua lo dan meninggalkan Natali gitu? Itu yang gue bingungin, Mas. Iya. Satu sisi gue nggak mau durhaka sama orang tua. Satu sisi lagi, gue sayang sama Natali, Mas. Dulu gue pernah nentang orang tua gue dan gue diusir dari rumah, Mas. Tapi setelah itu orang tua gue sakit-sakitan, Mas. Sejak itu pun hidup gue jadi sial, Mas. Sejak itu hidup lo jadi sial? Iya, Mas. Apa kayak sial kayak gimana? Sialnya kayak gue kan kabur ke rumah temen gue, Mas. Gue udah rapi mau kerja, tiba-tiba hujan, Mas. Ya, terus Habis itu juga pas gue dateng gak lama juga gue dipecat dari kerjaan gue, Mas. Terus juga pulangnya gue naik motor, Mas, pernah mogok. Sama sekali itu nggak ada bengkel, Mas. Gue jalan kaki, gue dorong motor, Mas. Terus Gue kesandung jatuh, Mas, sama motor-motor gue juga. Oke, emang nggak ada bengkel semua tuh lo dorong motor? Bengkel ada, Mas, 3 sebenarnya. Lewat 3? Lewat, cuma Terus? pada nutup semua, Mas. Ada nutup semua? Pada nutup semua pada itu, Mas. Ya itu mungkin emang bukan sial gara-gara itu, kali emang kebetulan kali. Tapi Natali kalau ketemu orang tuanya gitu, dia memperlihatkan ketidaksukaan sama kamu nggak? Enggak, biasa aja, kayak baik, kayak baik. dukung gitu. Gitu. Tapi Natali katanya ketemu nyokap lo kayak biasa aja gitu. Kalau di depan Natali biasa aja, Mas. Nyokap saya emang orangnya nggak enakan, nggak suka. Pas Natali main ke rumah,
orang tua gue nggak pernah gimana-gimana mas. Baik. Baik mas, sama Natali juga. Iya. Tapi setelah Natali pulang, baru gue mas diomongin sama orang tua gue. Bilang apa nyokap lo? Gue pernah diancam mas sama nyokap gue mas. Coba gimana? Contohnya nyokap lo kalau marah-marah. Awas lu ya Al. Kalau seandainya lu masih main sama dia, lu gue pergi dari rumah. Gue diusir kayak gitu mas lagi. Lu mau lihat malu sakit, malu menderita. Udah lu tinggalin aja Natali. Gak usah sama dia lagi. Buat apa? Gak usah sama dia lagi. Buat apa? Dan lo bingung nih. Saya bingung mas. Natali gimana dengerin Nat? Ya beda aja sama yang kenyataan yang aku rasain. Di depan lo nyokapnya baik-baik aja? Iya. Oke. Masih ada nggak yang lo sembunyiin lagi dari Natali nih? Sebenarnya mah gue dijodohin Lo dijodohin? sama orang tua gue. Dijodohin orang tua lo? Iya mas. Dijodohin gimana? Sebenarnya tuh gue dijodohin sama orang tua gue ya mas. Terus gue nggak mau sih sebenarnya. Iya. Emang cewek itu, keluarga itu tuh baik keluarganya mas, sama keluarga gue. Bapak saya tuh ada usahanya mas. Sebenarnya ada usaha. Nah. Usaha bokap lagi turun mas. Iya. Dan dibantu sama keluarga dari cewek itu mas. Makanya saya dijodohin sama cewek itu mas. Disuruh kawin sama cewek itu? Iya. Terus lo mau? Awalnya mah nggak mau gue mas. Nggak mau? Nggak mau awalnya. Saya tentang orang tua saya mas. Bilang apa kamu ke orang tua? Saya Bilang bilang, kamu dijodohin? saya nggak mau sama dia. Saya mau tetap sama Natali mas. Saya bilang juga sama dia, secakep apapun cewek yang dijodohin sama saya tetap nggak mau. Lo bilang secakep apapun cewek yang dijodohin sama lo nggak mau? Nggak mau mas, nggak mau mas. Hadirlah itu cewek mas, saya ditemuin juga. Akhirnya ditemuin? Temuin mas. Pas saya ditemuin, saya mau juga akhirnya mas. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Karena dia cakep mas. Bersih, karena dia cakep. Karena dia cakep? Iya mas. Tadi lo bilang secakep apapun lo nggak mau? Tapi ini lebih dari cakep mas, putih orangnya mas. Cakep dah, baik juga mas dia. Baik juga ke orang tua gue ya kan. Ya gue mau gimana? Cakep juga sih kata gue ya, gue ibarat kata gue mikir lagi dah mas. Cakep sempurna nih? Nggak sempurna sih mas. Nggak sempurna? Ada ininya minusnya. Minusnya, kurangnya apa? Jodoh dari orang tua lo tuh kurangnya apa? Bau mas. Oh, bau? Ya. Bau ketek mas. Bau ketek? Iya. Bau ketek tuh? Iya mas, tapi kalau seandainya nanti sama saya, bisalah saya wangi-wangiin mas. Ya, ada MBK mas. Ada MBK? Iya. MBK apa sih? Ah, Mas Uya masa nggak tahu MBK? Apa? Masa nggak tahu? Nggak tahu gua. Gua taunya bedak Doris. Buat anjing ya. Jadi gimana nih? 4 tahun pacaran, lo mau menyerah begitu aja dengan jodoh dari orang tua lo? Sebenarnya gue capek mas. Jalan terus. Selama 4 tahun ini sebenarnya gue capek mas. Gue selalu menentang orang tua gue mas. Gue udah nggak mau menentang orang tua gue lagi mas. Iya. Gue takut durhaka mas sama orang tua mas. Iya. Gue berharapnya tuh mas. Iya. Gue nggak mau mutusin Natali mas. Lo nggak mau mutusin Natali? Gue nggak mau. Biar dia aja yang mutusin gue. Biar dia yang mutusin lo? Iya mas. Biar gue nggak nyakitin perasaannya mas. Cowok sejati tuh mas, cowok yang sering diputusin cewek mas. Cowok sejati itu cowok yang sering diputusin cewek. Itu mah cowok pecundang. Bukan mas. Hah? Makin kuat. Oh, semakin kuat, terlatih patah hati. Oke, sekarang gini, coba lo camkan baik-baik, lo pikirkan baik-baik. Coba, lo pakai hati lo, coba di depan lo ada Natali, lo mau ngomong apa? Coba diem dulu, gua minta lo diem dulu, tenang, lo pikirin dulu. Yang, gue tuh cinta banget sama lo yang, tapi gue bingung. Orang tua gue nggak setuju kalau gue sama lo yang. Semakin ini kita berjalan yang, semakin lama nanti juga sakit hati juga yang. Kita nggak pernah satu yang. Karena orang tua gue tuh tentang hubungan kita yang, gue bingung sebenarnya. Satu sisi gue sayang sama lo,
Satu sisi lagi gue nggak mau durhaka sama orang tua gue yang itu cuma karena status lu janda, yang orang tua gue nggak mau sama lu karena dengan status itu. Oke, sekarang gini deh. Udah, kita nanti dengerin Natali dulu deh. Menurut gue, saat kita menikah tuh emang bener sih. Kita harus menikah harus dapat restu dari orang tua, bener ya? Tapi saat kita menikah tuh nanti yang menjalani hidup bukan orang tua, kita. Mungkin cuma kurang komunikasi aja. Lo bagaimana meyakinkan orang tua bahwa ya janda ini juga nggak masalah kok, dia baik gitu. Karena lo selama ini ya gitu. Apa ya? Nggak mungkin nggak mau berdebat sama orang tua lo ya? Saya udah capek mas berdebat sama orang tua saya mas. Oke, bukan berdebat lah. Beradu pendapat juga bukan apa ya? Ya mengeluarkan pendapat lah, berdiskusi. Ya. Siap, lu bilang, "Man, nanti yang akan jalanin kan aku," gitu kan. Kalau aku nanti nikah sama cewek yang mama jodohin tapi aku nggak cinta gimana gitu. Ya, coba ngomong sama orang tua. Orang tua mungkin ngerti. Yang penting ada diskusi. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kenapa kamu nangis, Nat? Hah? Enggak. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kenapa, Nat? Kenapa yang? Kenapa om nangis? Hah? Kenapa ya? Kenapa, apa yang kamu rasa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok nangis sih. Ya sedih aja. Ya kenapa? Kamu mau ngungkapin perasaan kamu nggak di sini? Mau? Maksudnya tadi ngomong apa mas? Hah? Tadi saya ngomong apa sih? Ya orang tua lo nggak setuju sama dia, lo mau dijodohin sama orang lain, cantik. Udah. Kok saya tahu sih? Apa? Tahu sih. Ya tahu lo ngomong tadi. Apaan ngomongnya? Bau ketek. Bukan lo. Oke, ya udah. Sini gantian ayo. Kamu jangan nangis ya, sini. Nangisnya di sini aja pas hipnotis. Oke gini, Natali, aduh saya ngeliat kamu nangis saya nggak tahan nih. Ya. Ya habis gimana, saya juga kaget. Kaget? Ya. Oke ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dari kulit api lo harus tidur ya. Kulit api lo harus Tidur. ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dan kulit api lo harus. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Natali, seberapa besar lo sayang lo sama Aldi ini? Sayang banget mas. Sayang banget? Cinta? Cinta. Kenapa? Karena dia baik sama aku. Baik, terus? Dia ngertiin aku banget. Nah, Dalam segala situasi dia ada. Dalam segala situasi dia ada. Aku kan pas ada problem dengan mantan suami, iya. yang ada itu cuman dia. Iya. Dalam segala situasi itu dia ada buat aku dan anak aku. Iya. Dia ada buat aku dan anak aku. Iya. Jadi dia bener-bener baik banget buat aku mas. Dia yang nguatin aku juga, yang kasih support selama ini sampai sekarang. Emang masalah kamu dengan mantan suami kamu dulu kenapa? Dia KDRT mas. KDRT? Iya. Terus? Dia selingkuh juga. Selingkuh? Jadi hal ini yang nyelamatin aku selama aku terpuruk dulu. Hal ini yang nyelamatin aku selama aku terpuruk dulu. Karena dengan kebaikan dia tuh aku yakin banget kalau dia tuh kayak nerima gitu, nerima dengan status aku. Dia sayang juga sama anak aku. Anak aku udah panggil dia Ayang. Anak kamu udah manggil dia ayah? Ayang. Ayang? Anak kamu? Oh ya? Ayang? Iya, karena kan aku manggil dia Ayang, jadi dia ikut-ikut panggil Ayang. Oh, anak kamu ikut-ikut panggil Ayang? Dia tuh udah deket banget sama anak aku. Aku tahu dia kayak sayang juga sama anak aku, cuman
Karena tadi aku dengar pengakuan dia kayak gitu, aku jadi kayak nggak yakin. Aku waktu itu juga udah sempat deket, jalanin hubungan sama 4 lelaki gitu. Beda-beda tapi kan waktunya? Iya beda-beda. Oke. Cuman kayaknya aku tuh kayak nggak dapet feel-nya, kayak aku tuh kayak ngerasa dia tuh cuma main-main aja sama aku. Dia nggak berusaha untuk dekat sama anak aku gitu, Mas. Nah terus sekarang dengan mendengar pengakuan Alni gimana? Lu sedih nggak? Sedih, tapi sebenarnya aku itu udah tahu. Orang tua gue nggak suka banget sama Natali, Mas. Gue pernah diancam, Mas, sama nyokap gue, Mas. Udah lu tinggalin aja Natali. Udah tahu? Udah. Oh jadi kamu udah tahu kalau ibunya dia nggak suka sama kamu? Sebenarnya aku udah tahu. Terus kamu kok diem aja selama ini? Karena dia juga diem sama aku, Mas, gitu. Jadi tinggal lakunya dia kayak biasa aja sama aku. Jadi aku juga nganggepnya ya udah gitu aja. Tapi lo tahu Al dijodohin sama ibunya? Tahu karena cewek itu datengin aku, Mas. Lo tahu? Tahu. Cewek itu datengin aku. Hah? Datengin aku, terus aku lihat cewek itu sama mamanya. Gimana cewek itu datengin kamu gimana? Ya pokoknya datengin aku kayak ngasih aku uang kayak gitu untuk ninggalin Al. Lo selama ini nggak pernah cerita sama Al? Aku nggak pernah cerita sama sekali, itu aku pendam sendirian aja. Jadi cewek itu datang dan sama mamanya Al apa gimana? Maksudnya tadi gue bilang. Enggak, jadi aku tuh didatangi sama cewek itu, terus mamanya Al itu nunggu di mobil, aku lihat. Oke, tapi kamu mendem ini sendiri? Aku mendem ini sendiri, Mas. Aku depresi, aku stres. Aku tuh sampai udah nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu. Kayaknya hubungan ini tuh kayak ngerasa sia-sia aja. Aku tuh udah kayak pengen Mas, kayak udah pengen udahin semuanya gitu, tapi gimana, aku sayang. Aku sempat waktu itu kayak pengen ngomong sama Al gitu kalau mamanya itu sebenarnya kayak gitu sama aku gitu, ada perempuan lain, tapi aku juga nggak mau kalau misalnya nanti hubungannya Al sama mamanya jadi kayak nggak baik gitu, Mas. Pokoknya dari kejadian itu kayak aku tuh kayak ngerasa udah sendiri, udah nggak punya harapan lagi, udah stres, teriak-teriak di kamar, nggak mau keluar. Kalau kamu teriak tuh apa rasanya? Sakit banget, tapi di situ aku cuma bisa luapin semuanya. Ya udah, lu teriakin sampai lu lepasin semua beban lu. Teriak aja, nggak ada orang di sini. Gue tuh capek, tau nggak, kayak begini, capek gue. Gue udah tahu semuanya, tapi disimpan begini aja, gue capek. Gue kira tuh gue ketemu sama dia tuh jadi bener, ternyata bikin kacau makin parah dari sebelumnya. Dan ini sakit banget. Sebenarnya sih sejak kejadian itu ada cowok juga, Mas, yang deketin aku. Ada cowok yang deketin kamu? Iya. Terus? Jelek sih, Mas, cuman jelek cowoknya? Iya, hitam. Dekil. Dekil nggak gua? Pokoknya jelek deh, Mas. Kayak Mas Uya. Cuman dia baik sama aku, dia nerima gimana status aku karena dia juga duda, Mas. Oh, dia duda juga? Iya. Tapi di satu sisi aku tuh sayangnya sama Al. Jadi dia cuma kayak jadi pelampiasan aku aja. Oh, no. Tapi di satu sisi aku juga berpikir kalau aku lanjutin sama Al kayak nggak mungkin karena mamanya nentang aku. Jadi ya udah, aku coba jalanin sama cowok itu, Mas. Walaupun jelek, hitam, dekil, nggak apa-apa. Satu sisi tuh aku juga jadi bingung. Iya. Al baik sama aku, tapi keluarganya nggak setuju. Si cowok itu juga baik sama aku, walaupun dia jelek. Tapi keluarganya, iya, tapi keluarganya support aku, dukung aku. Punya anak? Punya anak satu, Mas. Namanya James. James kali bilangnya? Enggak, dia ngenalin dirinya James, Mas. James. Tulisannya gimana James? Z A M E S.
Oh, pakai Z depannya. Iya, Zames dong. Zames. Oh, gue pikir James ya tadi ya. Bukan Jamet ya, Mas. Oh, bukan Jamet, iya. Walaupun iya. agak-agak mirip begitu, cuman nggak apa-apa, dia baik sama aku. Lo udah pernah coba ngomong berdua nggak sama nyokapnya Aldi nih? Udah, tapi selama ini kayak baik-baik aja, Mas, gitu. Makanya tadi aku kaget, tapi sebenarnya sih nggak kaget-kaget banget karena memang aku udah pernah didatengin juga sama cewek itu. Iya. Ya, lo pura-pura kaget doang tadi. Iya, tapi ada sih sakit hati juga, Mas. Kalau nyokapnya Aldi merestuin lo akan milih siapa? Ya pilih Aldi dong. Oh gitu. Iya. Sekarang jadi lo mau berbuat apa nih? Ya aku sih pasrah aja kan aku perempuan, aku kan nunggu aja, Mas. Kalau emang dia maunya sama aku, mempertahankan sama aku ya ayo gitu. Tapi kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Karena satu posisi tuh aku bingung, kenapa keluarga dia tuh nggak suka sama aku, cuman hanya perihal status gitu. Sedangkan keluarga aku tuh terima dia, terima Al. Walaupun dia tatoan? Walaupun dia tatoan, cuman aku bilang sama papa aku tuh, dia keren gitu, Mas. Dia keren? Iya. Iya, Al itu sayang banget, Mas, sama mamanya gitu. Aku juga kan nggak mau bikin dia kayak jadi anak durhaka, makanya aku udah berusaha untuk diem aja. Aku ikutin jalurnya aja kayak gimana. Jadi ada tatonya juga di situ. Al sayang mama selalu kayak Apa? gitu. Al punya tato? Tulisannya? Al sayang mama. Al sayang mama selalu. Oh, emang jadi anak mama banget. Oh, tato lo Al sayang mama selalu. Oh. Orang tua bingung kali kalau anaknya pulang tatoan bukannya marah tapi tatonya sayang mama selalu gitu kan. Kalau gue nih tatonya di sini tulisannya jagal. Apa tuh? Jagal. Jagal. Pas dibuka jagalah kebersihan. Iya. Oke, gak lucu ya? Udah jok lama ya? Pak. Dia coba bokap. Nanti gue coba lagi ya. Iya, cari lagi dah. Cari lagi ya. Kan gue bukan lawak emang. Oh iya ya. Politikus. Udah masuk ibu lagi. Sarjana ilmu politik. Mau jadi gubernur. Kucing. Apa DPR RI aja? Oke, kalau gitu gini aja deh. Saya mengerti perasaan kamu, saya mengerti apa yang kamu rasakan, kesedihan kamu. Emang hidup tuh pilihan. Tapi kamu juga harus realistis sih, benar. Sekarang tergantung kuncinya di Aldi. Kalau Aldi mau memperjuangkan itu apa enggak? Kalau emang Aldi menyerah segala macam, kamu mau cinta sama dia bagaimanapun ya, kayaknya percuma juga hidup kamu, kayak kamu memperjuangkan hal yang sia-sia. Kuncinya ada di Aldi. Nah, intinya adalah kamu ngomong sama Aldi. Aldi, gue udah tahu nih, saya udah tahu. Orang tua kamu nggak suka sama saya. Kamu udah dijodohin. Kamu mau bagaimana, memperjuang apa tidak? Kalau tidak ya udah, kamu menyerah saja. Pergilah sama si James tadi. Tapi juga kamu jangan jadikan James itu cuma pelampiasan doang, karena hubungan yang didasari pelampiasan atau mungkin cuma apa ya, pelarian doang nggak akan bagus juga. Ya. Iya, Mas. Tergantung kamu, Aldi. Oke, sekarang gitu ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Udah. Hah? Gimana Aldi? Kuncinya di kamu, Di. Jangan takut. Gua akan memperjuangin cinta kita. Yakin? Yakin. Jangan takut. Bunganya angka. Segitunya cinta kamu sama aku. Sebesar itu. Tapi yakin. Kita jalan sama-sama. Ya. Kita berusaha sama-sama. Kita lewatin sama-sama. Tapi kok kamu nggak pernah cerita sih? Soal si James itu, James siapa? Udah, itu nggak usah diungkit-ungkit. Nggak usah diungkit-ungkit. Sebenarnya ini bukan aku banget mas begini. Sebenarnya ini bukan kamu banget. Maksudnya gimana? Dilihatin orang banyak. Liatin orang banyak. Iya. Ngomong begini gitu. Iya. Nggak pernah ngomong kayak begini nih? Nggak pernah sama mas. Hah? Nggak pernah. Ini pertama kali dalam hidup Baru kamu. pertama Nggak apa-apa. Ini justru yang ada di sini jadi saksi ya. Lo mau memperjuangkan pacar lo nih, 4 tahun pacaran nih. Ya, sampai nangis nih anak orang. Iya sih, orang tatoan gitu ya, ngomong hal yang serius ini tuh
kayaknya jarang terjadi baru di sini. Ya jangan gengsi lah ya. Ya. Nah, tepuk tangan dong. Oke, ya udah. Oke, kasih komen ya. Kalau ada kalian yang mau dihipnotis juga di Lembaga Bantuan Uya di LBU, ya bisa kirimkan email ke sini, ya. Ketemu lagi di Uya emang? Iya. Di Hipnotis Surya Utama. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku